Om Swastiastu. Halo anak-anak kelas 11 ya. Nah, berjumpa lagi dengan Bapak kali ini di pertemuan yang keempat. Bapak akan membahas tentang latihan-latihan soal ya untuk mereview contoh-contoh soal yang materi yang sudah Bapak berikan sebelumnya. Itu tentang struktur atom dari segi penamaan dari rumus struktur ataupun sebaliknya ya. Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya untuk pembelajaran daring kali ini. Oke, langsung saja di sini ya untuk latihan-latihan soal supaya nanti lebih lancar lagi untuk materi hidrokarbonnya. Ini ada salah satu contoh soal ya untuk dari penamaan dari rumus struktur ya. Kita akan mencoba menamakannya. Ini ada rumus struktur ya. Untuk yang pertama yaitu penentuan rantai utamanya ya. Ini ada D2H5, di sini ada D3H7 ya. Jadi ini kita jabarkan dulu ya, kalau dia masih seperti ini jangan mengambil langsung ini sebagai salah satu rantai utamanya. Tapi ini memang harus dijabarkan. Maka dia akan menjadi seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi kalau sudah dalam penjabaran lengkapnya, maka nanti kita akan menentukan rantai utama dari unsur mana ke unsur mana. Jadi usahakan untuk di angkana di sini mencari yang terpanjang ya. Jadi ada ujung ini ya. Kalau kita mengambil dari sini, ini cuma dapat 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Cukup banyak ya. Dari sini atau dari ini kan bisa dilihat. Nah, tetapi antara ujung yang di bawah dengan ujung yang di atas mana yang akan kita mulai sebagai nomor awal. Kalau dari ujung sini 1, 2, 3, 4 baru ketemu cabangnya. Sedangkan kalau dari sini 1, 2, 3 sudah ketemu. Jadi yang paling dekat dengan cabangnya ya, itu yang kita beri nomor awal. Kita tandai ini. Sebagai rantai utamanya. Sedangkan untuk penomorannya berarti ini nomor 1, ini nomor 2, 4, ya. Oke, setelah kita memberikan posisi rantai utama dan penomorannya, berarti tinggal kita menentukan namanya ya. Jadi yang di luar dari ini adalah cabangnya, itu berada di nomor 3 dan 4 dan itunya tidak ada ini. Jadi 3,4 karena kebetulan cabangnya sama-sama PH3 ya, 3,4 karena dia sampai itu dari sana ya, ini namanya di 3,4 gitu ya. Nah, ini kan di ini yang kita Bapak ajarkan sebelumnya, kalau dia jumlahnya lebih dari 1 meter signifikantif berarti ada 2 meter berarti dia terus kemudian cantumkan nomornya, nomor 3 dan nomor 4 ya, ada itu. Oke, kemudian untuk contoh yang kedua ya, di sini ada rangkap 2 ya, kelihatan ada rangkap 2 nya. Berarti untuk penomoran yang paling dekat aja ujungnya dengan 3. Jadi dengan yang rangkap 2. Kemudian nanti setelah yang paling dekat dengan rangkap, kita akan mencari jalur yang terpanjang, apakah lurus atau mungkin kemana. Kalau lurus ini 1, 2, 3, 4. Kalau begini di bawah 1, 2, 3, 4. Atau begini juga sama. Oh, lebih banyak jalurnya mengambil ke bawah. Berarti
dialah yang sebagai rantai utamanya, bisa lurus atau mungkin ke bawah jadi. Nah, oke, kalau kita sudah menandai ini karena dia alkena rangka dua, berarti kan khusus dia yang paling dekat. Untuk yang paling dekat kita beri nomor awal, nomor di luar dari ini berarti dia adalah cabang ya. Oke, di luar dari ini adalah cabangnya di sini ternyata ada di nomor dua ada ini ada dua dan dia nyambung dan dia itu sebagai kecil. Terus kemudian di luar dari kota ini ada nomor 4 ya, nomor 4 ada muncul 4. Oke, antara Excel dengan Excel sesuai dengan abjad berarti urutannya ya sesuai dengan urutan abjad berarti yang pilih lebih dulu kita ada dua Excelnya nomor 4. Nah, kemudian nanti posisi rangkap duanya ini berada di nomor berapa? Ini C1 rangkap 2, C2 rangkap 1, berarti kan C yang pertama memiliki rangkap bukan dari nomor 2 yang dihitung ya, karena kan dia dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan berarti dari sini ke sini 1 rangkap 2 berarti rangkapnya udah ada di nomor 1 dan 1 kemudian C-nya sampai akhirnya di yang kelima ya, hasil utamanya ini. Jadi dia antena ya, antena itu karena dia rangkap 2 sedangkan kalau kita rangkap 1. Oke, jadi inilah untuk penamaannya ya, jadi namanya 2 Excel, 4 Excel, antena yang struktur yang oke, Bapak akan berikan lagi untuk contoh-contohnya yang lain. Maka dari penamaan ke rumus terus nanti kita akan lakukan yang seperti ini. Oke, ya, mungkin satu-satu saja dulu ya. Ini adalah dari rumus hidrokarbon dengan cara penyemprotan. Jadi kalau dia bentuknya dalam bentuk seperti ini, berarti harus dijabarkan gitu ya, keseluruhannya. Ini ya, sekali lagi dari yang Bapak bilang, kalau dia ada dalam kurungnya duluan, berarti yang lihat ini di depannya dulu. Baru nanti kalau yang terusnya berarti dari depan dulu, baru kurung depan dulu baru. Ya. Oke, di sini dan yang juga 2 kali di depannya pihak memiliki pihak juga sebanyak 2 kali, dia taruh di samping atau di atas bawah atau nanti di bawah silahkan, atau sampai bawah. Oke, memiliki C lagi, ini ada C di sini ada C2 H5 dan ada CH. Ya, baru dia mesti jadi sesuai dengan makin ke kanan ya, maka terisi ya. Di sini adalah CH
Kemudian dia memiliki tiga banyak dua kalinya juga tiga yang sebagai satu dan tiga. Jadi kalau itu dalam penulisan silahkan disesuaikan ya supaya pas dia kenanya. Boleh panjang seperti ini nggak harus ada apa-apa, yang penting dia tepat ya. Kemudian setelah tiganya dua kali bikin ayat dulu. Yang tiga dua kali itu atas sama bawah ini. Berarti di sini kita berarti kita memiliki yang tiga sebanyak dua kali. Boleh terus kita taruh di atas atau di bawah. Dan sana di bawah. Nah, nanti penjabarannya dia seperti ini. Ya, nanti kalau yang ini Q2H5 itu Inggris lebih lengkapnya lagi nanti ya, seperti itu. Boleh nanti dia arahnya seperti itu, silakan dia sama ya. Ya, dua misalnya arahnya seperti itu, sama arahnya tak tidak boleh. Ya. Oke, jadi inilah ya penjabaran finalnya lagi nanti tinggal diberikan penambahannya. Tapi kan kita harus menentukan dulu rantai utama dan pertemuan. Oke, kalau kita mencari dulu rute yang terpanjang itu arahnya kemana? Kalau dari sini, ini lurus ya. Nanti 2, 3, 4, 5. Nah, kalau dari sini nanti 2, 3, 4, 5, 6 juga sama. Jadi semuanya mungkin terpanjang adalah 6. Jadi ada kemungkinan ya dari sini atau ini. Ya, itu ujungnya. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5 misalnya sana. Jadi nomor 3 baru ketemu cabang. Kalau dari sini nomor 2 sudah ketemu cabang, dan di nomor 2 juga sudah ketemu cabang. Berarti antara ujung ini atau ujung. Oke, antara ujung ini nomor 2 sudah dapat. Nomor 2 sudah ketemu, ini nomor 2 sudah ketemu. Sedangkan di sini nomor 3, kalau dari sini nomor 3 ada 2. Kalau dari sini nomor 3 juga ada 2. Tapi bedanya di sini pihak 3, pihak 3. Itu nomor 2, pihak 3. Nah, jadi yang dilihat di sini adalah yang memiliki cabang yang lebih banyak. Ya. Kalau di sini cuma pihak 3, ya kan yang punya 2. Kalau dari sini. Jadi yang lebih dominan dari sini. Dari sini memiliki yang ini, dari ini. Sedangkan kalau dari sini memiliki yang ini. Nanti ini bagian yang sama memang. Nah, penomorannya berarti dimulai dari yang kiri ya. Jadi di sini sebagai nomor 1. Dan lagi alasannya adalah karena kalau dari sini nomor 3-nya kan yang ini. Nomor 3-nya yang ini. Tapi dia memiliki sini pihak 3, di sini pihak 3. Dan sedangkan di sini kalau dari sini pihak 3, di sini pihak 2, pihak 2, pihak 3 lebih banyak jumlahnya ya, jumlah atau karbonnya lebih banyak. Jadi kita akan memulai penomorannya dari jumlah atom karbon yang lebih nomor 1-nya. Jadi nomor 1. Tapi setelah itu kita akan memberikan nama. Namanya ya caranya seperti itu sebelumnya. Di nomor 2 ada cabang. Di nomor 3 ada metil juga, dan ada etil di atasnya. Di nomor 4 ada metil di atasnya. Ada metil juga di bawah. Kalau memang kalian mau mendapatkan cara penulisannya. Ya. Ada lagi di nomor 5 ada. Jadi kita tinggal menyusun aja dari semuanya ini. Di nomor 2, nomor 3 ada 2, di nomor 4 ada 2, di nomor 5 ada 2. Nah, untuk penulisannya di sini kan metil sama etil aja jadi. Nanti yang lebih dulu antara E sama M itu update, berarti yang I lebih dulu.
Jadi penulisannya ini ya, ini ngeprint dulu di tes juga ngeprint. Kemudian nanti di sini lihat jumlah meternya ya. Di nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 2, nomor dan nomor 5. Ya, tulis nomornya walaupun dia double, tulis dia lagi. Ya. Kemudian berapa jumlahnya ini? Ya, tulis jumlahnya ada namanya adalah pensil ya. Karena kan sebenarnya kan pentana diakhiri dengan dia jadi pensil, terus kemudian sampai di nasi utama sampai di 6. Nanti dia ada namanya adalah pentana ya. Ini untuk penamaan dari ini ya, dari yang penyimpanan kemudian nanti bentuk dia jawabkan, kemudian berikan nama. Ya, oke. Dan untuk yang contoh yang lain. Ya. Misalnya yang alpuna ya belum tadi ya. Oke. Ini contohnya ya. Kita kan namakan dia. Jadi kalau dia lebih dari satu rangkapnya, berarti ujung yang paling dekat dengan rangkapnya itulah penomoran awal. Berarti nanti nomor awalnya itu bentuk rantainya. Nah sekarang rantainya itu arahnya mau kemana? Jadi mungkin kita akan menjabarkan totalnya itu. Nah, bisa dibentuk seperti ini atau mungkin yang di sini tidak lurus ke bawah atau tidak di yang memanjang ke kanan. Kemudian nanti itu tidak memotong ya dalam pembahasan. Oke, jadi begini ya penjabaran. Sekarang kita melakukan hasil utamanya itu dari sini ya jelas pasti ya dari mana berpanjang. Maka ke sini karena kalau di sini kalau pendeknya kadang-kadang bisa kita langsung lihat oh ke sini bentuknya pendek. Kita lihat kebutuhan lain dari sini kemana kira-kira panjang. Jadi kalau dari sini kita mulai dengan itu ya penting. Kalau dari kalau ke sini nanti itu juga sama ya. Kalau ke sini cuma dapat hasil yang juga masih bukan. Ini antara dari sini atau dari sini. Ya. Oke, kita akan pilih dia kemana. Kalau dari sini ke sini, kita lihat di sini cabangnya. Ya. Di nomor 4 ketemu cabang D sama. Terus kemudian di nomor kalau dia dari sini di nomor 4 aja, di nomor 4 saja ada cabangnya. Ya, saja tidak ada. Sedangkan kalau dari sini itu nomor 4 ada, di nomor 5 ada cabangnya. Sedangkan dari sini ke sini di nomor 4 saja yang ada cabangnya. Berarti yang diutamakan berarti yang ada cabangnya. Jalurnya ini adalah aglomerasi utamanya. Ini kan dari sini ke sini sama-sama di nomor 4 ada sini 3.
Ya. Sedangkan dari sini selain di nomor 4 di nomor 5 ada cabang. Kalau dari cuma di nomor 4 aja. Tapi yang diutamakan yang kalau memang ada ya nomor cabang. Kecuali kalau dari sini ke sini dia memiliki nomor 3 misalnya ya. Atau rutenya beda, lalu yang diutamakan adalah yang paling depan. Ini karena kebetulan itu sebagai titik tengahnya lagi. Apakah jalurnya ke bawah atau ke atas. Jadi pilihan adalah ada jalur. Jadi sekarang kita akan bergambar ya. Ya, jadi untuk penomoran ini. Ini untuk ininya ya mohon maaf ya agak mepet ya dengan gambarnya. Jadi kalian fokus itu. Oke, sudah kita tandai nomor-nomornya. Sekarang kita akan beri nama. Ini di nomor 4 ada mungkin ya. Ini mungkin ya. Di nomor 4 juga ada lagi di sini CH2, CH2, CH3. Nanti dia nyambung. Jadi di sini namanya profil. Bedanya dengan isoprofil kalau dia ini seperti ini. Nah, ini adalah rantai utama. Kalau isoprofil itu ya ada atom karbon, kita memilih jalurnya dari sini sebagai cabang ini atau ini karena salah satu dipilih. Jadi kalau dia namanya isoprofil ini rantai utama. Ya utama, berarti cabangnya kan ini sebagai titik. Nah, apakah mau ke kiri atau mau ke kanan? Kalau mau ke kiri, berarti kan ini sebagai cabangnya lagi. Kalau ke kanan ini sebagai cabangnya. Nah, kalau dia dapat membentuk cabang yang bercabang, berarti namanya adalah itu. Ya, namakan dia sebagai profil. Atau ini juga bisa disebut sebagai sekunder profil ya. Namanya ada. Tapi nanti ya untuk masalah sekunder itu masih lihat nanti. Oke, karena dia semuanya ini nyambung, dia tidak membentuk cabang yang bercabang. Jadi namanya adalah profil. Kemudian di nomor 5 ya, ada oke, habis ya di nomor 6 ada. Oke, kita gabung. Antara M dengan C itu yang lebih dulu abjadnya adalah yang M. Berarti yang meter itu kita tulis dari 4,5 meternya ada di bawah. Baru tulis profilnya, nomornya jangan lupa. Langsung profil. Baru rantai utamanya ya. Ini sampai dengan itu ganti M dan sana. Ya. Jadi untuk nama rantai utama kalau dia sampai T-nya 7 ya harus dihafal ya kan. T-nya 1 sampai dengan T-nya itu harus dihafal. Ya. Oke, jadi seperti ini ya untuk penamaannya. Nah sekarang mungkin kita balik ya. Kita coba akan balik dari struktur ke nama. Oke, pembentukan dengan struktur ya. Oke, misalnya seperti ini. 3,3 diethil, 2,5 diethil oktana. Ya.
Jadi sekali lagi untuk penamaan ini tidak digunakan ya. Terus sebagai urusan aset aja yang dibutuhkan dan lagi adalah yang ini ya. Kalau dari rumus struktur kenama ini kan lebih mudah ya, jadi kita membentuk oktananya itu ya. Buat aja dulu sih ya sembarang bagi orang-orang masih jarang untuk penempatan atau oktannya nanti. Untuk gambarnya sebenarnya terserah ya, kalau lebih gampang ya buat aja lurus atau pelatih utamanya lurus, tapi nanti sisa-sisa cabangnya ini nanti akan menyesuaikan bentuknya. Kalau mau bentuknya mau melingkar kalian dibuat misalnya arahnya berbelok-belok silakan ya, sama aja yang penting dia nanti namanya akan membentuk seperti ini. Oke, di sini di nomor 3 ya, berarti lebih gampang lagi kita bisa menganggap di sini sebagai nomor 1 ya. Anggap ini nomor 1 ya. Nah, sudah nomornya sudah jelas, tinggal taruh aja. Jadi nomor 3 ada etil, nomor 3 ada etil, ya kita di etil lagi sebenarnya ada etil banyak dua kali, ini juga ada etil ya. Oke, untuk masalah penulisan sekali lagi nanti diatur, misalnya kalau di nomor 4 ada cabang mungkin kalian bisa atur jaraknya untuk membuat ya. Jadi oret-oret saja dulu dengan pensil, baru kalau sudah benar baru menggunakan jahit yang tidak tarik tumpang tindih atau terlalu mepet jaraknya. Kalau di cabang, ada cabang lagi misalnya ya, biar biar renggang, biar lebih jelas untuk kelihatan. Kemudian nomor 2 2,5 juga, jadi nomor 2 ada dan di nomor 5 lagi ada meter. Nah, jadi ya. Oke, sekarang tinggal yang penamaan di rantai utamanya untuk penentuan atom tadi. Kembali ke sifat atom karbon ya, tingkat maksimal 4. Ini mengikat ini berarti sudah terpakai satu, kalau dia sudah habis berarti sudah ada ya. Nah, yang di sini yang kedua satu berarti ada tiga lagi. Kalau yang ini kayaknya terpakai satu, terpakai dua, nah, berarti tidak ada hak. Kalau yang sini terpakai jadi terpakai di kanan, berarti hanya dapat hasil lebih. Kalau yang sini yang nomor 5 ini satu memakai di sini satu memakai di kanan satu memakai, berarti misalnya lakukan lagi. Yang 6 di sini satu kanan satu berarti ada lagi. Dan ini juga sama seperti nomor 6. Yang terakhir biasanya kedua. Ya, masih pakai satu berarti misalnya lagi. Nah, jadilah dia. Ini sebenarnya untuk penomoran yang ini. Ini hanya untuk menandai saja ya, supaya nanti bisa untuk menjadi gampang menamakan ya, dan tidak keliru. Tapi sebenarnya dia seperti ini aja nanti. Untuk kotaknya juga sebenarnya tidak ada ya, cuma hanya lebih gampang aja untuk mengetahui mana yang ratu utama, mana yang cabang. Ya lebih jelas ya. Sebenarnya ya tidak ada di kota ya, cuma begini aja yang sebenarnya. Kalau memang belum lancar ya, apa belum langsung bisa gitu ya, buat aja itu dijabarkan kontaknya, isi nomornya dijabarkan, nanti dia oh di sini ada cabang-cabangnya, baru nanti kalian susun. Jadi ini dia ya. Ini contoh yang lain lagi.
hektena ya, satu hektena berarti caranya sama seperti yang sebelumnya. Ini buat aja atau itu. Di nomor satu berarti sini nanti ada angka dua ya. Nanti ada isinya lagi. Dengan usul ya. Kita di hektena berarti sampai 7. Nah, sama seperti tadi. Anggap di sini sudah ada yang nomor satu, dua, tiga, empat. Dan ini adalah sebagai rantai utama ya. Dan kemudian kita akan menyusun dulu cabang-cabangnya, baru nanti kita akan menemukan jumlah atomnya yang ada di rantai utama. Bisa dimulai dari yang mana saja ya, mungkin meternya duluan kalian buat, atau ininya duluan, atau ini bukan. Oke, di nomor, mungkin kalau dari sini ya, nomor 4 ada isopropil ya. Nanti isopropil betulnya ada dua, ada yang seperti ini. Atau ada yang seperti ini ya, bisa di samping, bisa di bawah, nanti isopropil ya. Jadi kalau isopropil sekali lagi, ini kan rantai utama, ini sekitar ini adalah cabang. Jadi yang di tengah ini adalah titiknya. Kalau dia mau cabang, dia harus satu arah juga, tidak bisa dia secara diagonal. Mau dia dari sini ke kiri atau dari ke bawah, harus milih salah satu. Kalau dia kondisinya sampai memilih salah satu seperti ini, berarti namanya adalah menggunakan isu. Ya. Jadi gambarnya bisa seperti ini atau bisa samping ya. Kemudian di nomor 2 ada etil ya. Jadi nanti kalau etil, kalau kalian kita boleh C2 H5 atau CH2 CH3 ya. Jadi bisa ini menyesuaikan dengan kondisi yang kalian bisa tulis. Ini kalian ingat di sini adalah etil, jadi jangan sampai keliru ya antara etil dengan etil. Kemudian di nomor 4 dan nomor 5 ada dimetil ya. Ini berarti di nomor 4 ada metil. Karena di bawah tadi nomor 4 tadi itu ya, dan di nomor 5 ada metil. Jadi boleh taruh di atas atau di bawah. Oke, habis cabangnya. Nomor 1 heptena sudah ya. Nanti setelah menyusun cabang-cabangnya, tentukan atom hidrogennya jumlahnya berapa. Di sini sudah kepakai 2 yang atom karbon itu, jadi misalnya hanya lagi 2. Ini kepakai 2, di bawah kepakai 1, di kanan kepakai 1. Kan sudah habis ya, karena hanya 4. Ini yang nomor 3 di kiri 1, karena 1 berarti misalnya lagi 2. Dan di nomor 4 ya, di atas 1, di 1, kanan 1, di bawah 1, berarti sudah ada. Kalau yang di nomor 5, di 1, di atas 1, kanan 1, ada. Yang ini di 1, kanan 1, dan sudah. Kalau dia ujung pasti ya enggak. Jadilah dia dari nama untuk membentuk rumus. Jadi nanti Bapak harap kalian juga akan lancar, entah itu dari nama ke struktur ataupun dari struktur ke nama ya. Nah sekarang ya, untuk ini yang penyingkatan mungkin yang belum, ya itu juga memerlukan kreativitas ya. Misalnya anggap kita mau membentuk ini untuk penyingkatan ya. Jadi memang harus pikirkan benar-benar ya, misalnya jawaban penyingkatan. Berarti dia kalau kita singkat ini seperti ini.
boleh saja dia di sini ya. Kalau dia ada cabangnya, ya, di sini ada di sini jihad dua. Berarti ini burung ya. Setiap cabang itu kita buat burungnya. Jadi khusus terangkap dia juga masukkan dia ke dalam burung. Bisa dalam burung atau bisa kanan kiri saja ya. Ya. Jadi bukan berarti dia salah ya, tapi berarti dia rangkap dua. Ini kan harusnya rangkap tiga, kalau hadir tiga. Dia minta satu. Tetapi kalau dia cuma seperti ini aja, oh berarti nanti dia rangkap dua. Yang dua dia minta lagi yang ya, seperti ini kan dia. Makanya itu rangkap. Makanya untuk membentuk peningkatan dari yang ini, apalagi dia rangkap dua itu memang butuh kreativitas ya. Harus dilihat dari jika dua yang ini memiliki C2H5 wadil dalam kurung. Sedangkan kalau dia tidak dalam kurung, dia tidak dua. Dan ini memiliki kurung memiliki ya. C memiliki CH3. Kalau dia memiliki lagi kuat lagi. Ya. Di sini ada berapa ini? Ini 3, ini 3 jumlah atomnya ada 7 ya. Ini 3H. Nah di sini kelemahannya bisa saja nanti kalau dari sini ke sini namanya tidak seperti itu lagi. Ya bisa saja profil karena kan dia di sini hanya nyatakan tidak mati. Ya. Kita ada nanti di sini berkata dia adalah tidak berikan tulisan di atasnya itu yang tidak di sebenarnya akan membentuk itu. Kemudian setelah habis di sini lalu juga kita memiliki pihak juga lagi. Nah itu CH2, CH3. Karena dia tidak karena dia bukan sebagai cabang ya terus saja lagi. Kalau dia di dalam kurung ini dia umumnya dia sebagai cabang. Jadi yang di dalam kurung ini adalah cabang. Nah jadi inilah dia kita ya. Ini memang perlu latihan akan putuskan untuk kedepannya mungkin lebih detail kalian lihat ya. Memperhatikan hanya benarlah jumlahnya atau kecil nanti supaya dia tidak kekurangan ataupun kelebihan yang meningkat yang satu dengan yang lainnya karena maksimal ada 4 karbon. Jadi kurang lebih ini ya untuk membentuk rumus. Untuk Prismel banyak sih nanti untuk nomor soalnya ya dari peningkatan ya. Dan ini ada tambah lagi untuk sistem margin. Ya, ada topik primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Nah, itu apa akan tuliskan dulu ya. Jadi kita akan menentukan yang ini nanti kan nama lagi ya. Oke, ya.
Jadi untuk menentukan atom C primer sebenarnya dan tersier, sebenarnya di sini ada definisinya ya. Kalau atom C primer, ya, jadi untuk bapak jabatan saya bapak dan tulis itu atom C yang mengikat satu atom C. Atom karbon ini misalnya kita tandai atom karbon ini dia mengikat berapa atom karbon. Yang ini tuh mengikat berapa atom karbon. Kalau dia ini mengikat cuma satu saja, berarti namanya adalah C. Kalau C mengikat dua atom karbon, nah, kiri kanan ataupun atas bawah, ataupun kiri atas atau kiri bawah atau kanan, ya pokoknya dua yang mengikat atom karbon berarti namanya sekunder. Kalau tersier berarti ada tiga atom karbon yang mengikat. Kalau kuaterner berarti ada empat. Dan sekarang kita akan melihat dari seluruh atom karbon ini yang akan kita tandai. Ini memang perlu penelitian juga. Kita akan melihat seluruh atom karbon. Dan ini dia hanya melihat di sini. Jadi kita pada kesepakatan kalau primer itu kita tandai utara, primer itu kita tandai kota, tersier kita tandai tiga, kuartener kita tandai ini dah ya, 84 atau mungkin dari harganya atau apalah yang kalian sebut. Oke, jadi ini kesepakatannya untuk membentuk. Di sini dia mengikat satu atom karbon, jadi namanya adalah linear primer. Atom yang di sini ya mengikat satu, mengikat dua, mengikat tiga. Berarti yang di sini adalah atom karbon ini. Dan tadi tiga. Ya. Yang di atas ya biasanya kalau yang ujung-ujung itu gampangnya dia pasti adalah yang ini ya. Gampangnya adalah yang ujung-ujung ini sebagai primer. Nah yang ini CH2 mengikat satu atom yang di sini, mengikat satu yang di bawah berarti ini kotak. Dan sekunder ya mengikat dua. Nah, sedangkan yang ini mengikat satu di atas, ini di bawah dan di kanan berarti yang kuartener. Nah, yang di sini mengikat satu di atas, satu di kanan berarti ya. Nah di sini di kanan ada dua, yang ini dan ada dua juga. Yang ini atas bawah kiri kanan dari di kuartener. Ini yang menjadi pertanyaan itu ditanya ya. Yang apa yang primer ya, kita lihat di sini hati-hati untuk ini ya. Ini 1, 2, 3, 4. Ini adalah sekundernya. 1, 2, 3. Tersiernya yang dan 2 ya. Kalau dia satu ya satu, kalau dia 0 ya tulis 0 gitu ya. Berapapun yang saya dapat, kalau dia tidak ada ya tetap saya akan tulis 0. Kuartener ini ada satu, dua, jadi ada dua. Nah jadi seperti ini dia. Nah nanti kalau soalnya itu dalam bentuk panjang ya dari nama ke bentuk struktur kemudian nanti tentukan ini. Ya. Itu yang panjangnya seperti. Jadi nanti Bapak akan ngasih soal ulangan misalnya ya. Menentukan ini ya keempatnya itu. Tapi dari nama kimianya ya, jadi dari nama hidrokarbonnya. Berarti apa? Berarti kalian harus membentuk rumus strukturnya, kemudian menentukan primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Ya, caranya seperti ini tadi.
Nanti kalian bisa tandai aja bentuknya umumnya apa. Ya. Berarti kan gampang kalian lihat nih rumus tadi jumlahnya. Kalau sudah kalian membentuk rumus usulnya. Ya. Oke ya, jadi untuk pertemuan kali ini hanya materi saja, jadi Bapak tidak memberikan kalian tugas ya, karena kalian sudah banyak mendapatkan tugas ya, setiap hari kalian mendapatkan tugas, dan deadline-nya juga kadang-kadang Bapak pantau kalian terlambat mengirim tugas untuk mata pelajaran lain. Jadi Bapak kali tidak akan memberikan tugas, mungkin di pertemuan selanjutnya nanti Bapak akan baru memberikan tugas. Ya, jadi sampai di sini ya, supaya tidak terlalu panjang untuk videonya juga, jadi agar tidak terlalu membosankan penjelasan yang panjang-panjang ya. Ya, jadi Bapak akhiri sampai di sini. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat ya. Terima kasih. Bapak tutup dengan para musafir.